yang saya tadi baca di surah Al-Furqan ayat 27. Penyebab yang pertama, kita susah mengikuti sunnah Nabi. Apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, dikisahkan di situ, wa yauma ya'addul zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhid yaqulu ya laitani lam attakhid ma'ar rasuli sabila. Dikatakan Allah dalam Al-Quran, di hari di mana orang-orang zalim, ketika pada saat itu tidak ada pertolongan, tangannya saking takutnya orang-orang yang zalim, dia menggigit tangannya sendiri. Ibu bayangkan, Bu, kalau orang takut biasanya kan cuma gigit jari aja. Orang takut biasanya cuma gigit jari, tapi adung di sini adalah takut yang sangat sehingga dia tidak sadar dia menggigit tangannya sendiri. Ala yadayhi. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti sunnah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala nabiyyi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fillahi haqqa jihadih binafsihi wa malih. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan yang jawab Allah 20 orang. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Alhamdulillah, saya bisa silaturahim ke Kecamatan Kronjo di dalam Majlis Ta'lim Raudatul Ummahat. Masya Allah, ini tamannya para ibu-ibu, ya, tamannya para ibu-ibu. Kenapa dikatakan tamannya para ibu-ibu? Karena yang namanya ibu-ibu itu paling gampang masuk surganya Allah. Apalagi kata tadi Pak Camat sama Pak Ustadz, ceramahnya udah nggak usah lama-lama. Kenapa emang Ustadz? Iya, soalnya ibu-ibu di sini udah pada solehah semua. Ibu-ibu di Kronjo ini udah pada solehah semua. Saking solehahnya belum ajan aja udah pada sholat Ustadz. Masya Allah. Tapi alhamdulillah datang ke sini berbondong-bondong maulid. Alhamdulillah kelihatan di sini. Ya, ada yang kalau saya hadir di acara maulid, Ibu, saya tadi datang dari Bekasi ke Kronjo kurang lebih hampir 3 jam. Perjalanan tadi hampir 3 jam dari Bekasi ke sini. Itu paling seneng hadirin maulidnya ibu-ibu, Pak. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu yang adain acara seneng, mata kita tuh nggak pernah bosan. Coba lihat bajunya warna-warni. Betul apa enggak? Betul. Iya kan? Kalau yang di pojok sana, yang di ujung, ada yang pakai jilbab hijau. Ada juga di depan pintu itu kelihatan tuh Bu, kalau lihat tuh ya. Ada yang pakai jilbabnya warna hitam dan bajunya hitam.
ibu camat kita, alhamdulillah ini warnanya kombinasi apa nih, pink dengan abu-abu ya. Ini barisannya Umi Hajah Najwa, alhamdulillah ya. Ya, ini warnanya apa nih? Hijau toska ya. Ada juga yang di sebelah kiri saya, sama bajunya, jilbabnya sama kayak baju saya, warna merah. Iya, alhamdulillah. Saya kalau inget jilbab merah, saya jadi inget lagu Wali. Dia gadis berkerudung merah. Iya. Tapi sayang, kayaknya yang jilbab merah bukan gadis. Udah ibu-ibu ya Bu ya. Iya Bu ya. Iya udah ibu-ibu, tapi gadis 30 tahun yang lalu Ibu. Berbondong-bondong betul Ibu ya. Datang dari jam berapa coba? Dari jam 7 standby, mandi pagi-pagi di hari weekend, apalagi yang hadroh. Tadi gendangannya Masya Allah, saya aja kaki sampai goyang-goyang jempol. Enak banget ya pukulan-pukulannya. Ya enggak? Ibu-ibu datang ke sini nyiapin baju apa enggak? Nyiapin, apalagi yang nenek-nenek nggak mau kalah sama ibu-ibu yang muda. Ngikutin gayanya sekarang. Pakai alisnya model sekarang trennya. Pak, kadang-kadang ibu-ibu sekarang ngikutin ini luar biasa. Yang pakai alisnya aja beda sekarang kayak anak muda. Bagaimana Pak Ustadz? Model sekarang ada Bu, model sekarang yang di sini kotak, yang di sini lancip. Ada nggak? Ada nggak? Ada juga yang bela-belain ke pasar Kronjo beli bros buat datang maulid, betul? Iya kan? Apalagi sekarang tren-tren bros itu luar biasa. Kalau dulu ibu-ibu ingat, zaman dulu pakai bros itu Bu Hajah, itu biasanya ditaruhnya di sini. Ingat, ingat. Makin kesini beda lagi tradisinya. Di mana? Di sebelah kanan. Iya betul ya. Makin kesini beda lagi, naruhnya di mana? Di bawah leher. Udah gitu panjang banget, percis ya, kayak ayam jago. Tapi alhamdulillah datang berbondong-bondong di sini, ya paling cakep, ada yang putih, ada yang hitam, biru dan lain sebagainya. Memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Majlis Ta'lim Raudatul Ummahat. Coba kalau ibu-ibu weekend gak ada acara maulid, kira-kira rapih begini apa enggak? Enggak. Lagi ngapain? Lagi nonton sinetron? Udah mandi apa belum? Belum. Pakai dasternya bolong kagak? Bolong. Kalau bolong nggak bisa, kalau nggak bolong nggak bisa masuk Bu ya. Udah gitu nontonnya sinetronnya Indosiar. Yang lagi viral sekarang Pak, itu sinetron azab. Bu, tahu sinetron azab? Iya, ada orang ustadz sama jamaah bawa jenazah, ya kan, tiba-tiba jenazahnya hilang, dicariin, nyemplung kobah, nyemplung ke kolam Ibu ya. Iya, ada azab tukang mancing ikan yang zalim. Wah, ini kadang-kadang emang beda-beda ya. Walaupun judulnya lebay ya Bu ya kadang-kadang ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau misalkan tayangan-tayangan positif bisa mengambil hikmah untuk kita. Amin, amin ya robbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita sehat walafiat, ibu-ibu cakep, cantik datang ke sini. Belum lagi yang ibu-ibu muda nggak mau kalah sama yang tua, pakai blush on merah-merah di pipi. Pakai lipstiknya juga luar biasa, ngikutin gaya anak muda sekarang. Modelnya model di ombre. Ibu tahu Bu ombre? Nggak tahu. Model sekarang ada Bu Camat, gaya pakai lipstiknya ombre. Apa itu? Gimana ombre? Ada. Jadi ibu-ibu kan cakep, kalau pakai lipstik semuanya dimerahin. Kalau ini enggak, ombre itu pakai lipstiknya di ujung bibir doang, di sini nih, di ujung bibir doang Pak Camat. Begitu saya tanya kenapa emang pakai lipstiknya di ujung bibir doang, ternyata kata dia, iya biar kayak orang Korea. Ya, orang Korea, orang Kronjo, orang Korea.
Ya Bu ya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah, nikmat iman. Sehat, sehat itu mahal Bu, betul. Kemarin Ustadz Subki Al-Guguri tahu. Ustadz Subki, kalau ibu nonton Indosiar setiap Ramadan sahur ada aksi Indosiar. Nah beliau itu salah satu juri di sana. Beliau cerita, sakit 1 tahun berobat ke Singapura habis 20 miliar lebih. Berapa? 20 miliar lebih. Tadi Pak Camat, Pak Haji alhamdulillah bilang ke saya, anggarannya Ustadz untuk MTQ 1,2 miliar kurang lebih, begitu ya. 1,2 miliar, nggak ada apa-apanya dibandingkan berobat ke Singapura 20 miliar lebih. Coba ibu kalau punya duit 20 miliar dibeliin cilok. Banjir ini kronjo semua ya Bu ya. Banjir ya Bu ya. Iya. Tapi alhamdulillah, apalagi iman kita ya Bu ya. Alhamdulillah datang ke sini karena iman. Coba kalau ibu-ibu nggak ada iman, ngapain datang maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini Bu disebutnya peringatan. Apa Bu? Peringatan. Untuk apa fungsinya maulid? Untuk mengingat kembali apa yang diajarkan Nabi, apa yang disunnahkan Nabi, apa yang dibawa Nabi kepada umatnya, menjadi umat yang dia lurus ke jalan Allah Subhanahu. Maka beda Bu antara merayakan dengan memperingati. Kalau memperingati, dia mengingat-ingat apa yang disampaikan, mengingat-ingat apa yang dibawa. Tapi kalau merayakan, itu ada unsur foya-foya. Contoh, ibu ulang tahun. Misalkan ulang tahun yang ke-52 setengah. Ada setengahnya gitu ya. Contoh 52 setengah, ya kan? Kemudian ibu mau merayakan itu. Pasti ibu pesta-pesta, ngadain, joget-joget, dangdutan dan lain sebagainya. Nah, beda antara perayaan dengan peringatan. Maka pada kesempatan kali ini saya sampaikan kepada jamaah dan yang lainnya juga, bahwa kita hadir di sini adalah untuk mengingat apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi diawali dengan Ustazah suaranya merdu banget, ibu ya. Diawali dengan sholawat sebelum saya tausiah. Itu sholawat lagi viral Bu, lagi viral, lagi paling enak. Coba ibu-ibu buka tadi, ya ayuhan nabi. Boleh ibu-ibu buka? Ya, lihat lagi Bu ya. Ya والكوكب الدري. Ibu ya. Ya ayyuhan nabi. Anta imamul hadrah subhanal ghaibi. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri Allah. Ya
hatinya? Enggak ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, wal kaukabud durri, engkau adalah bintangku. Ini sholawat buat nabi, bu. Sholawat buat nabi bahwa ya ayuhan nabi, wahai nabi, engkau adalah bintangku, engkau adalah pemimpinku di masa depan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah tiada, tapi kepemimpinannya masih ada sampai nanti akhir zaman. Maka dikatakan di situ ghaibi, artinya walaupun tidak ada nabi, walaupun nabinya sudah wafat, akan tetapi kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih akan ada sampai akhir zaman. Makanya bu, kalau kita baca salawat paling enak kita baca juga artinya, biar kita ngerti, biar kita juga salawatnya nyampe kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat yang tadi saya baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat itu menunjukkan bahwa di dalam diri Nabi ada seri tauladan yang harus kita contoh. Tapi terkadang kalau kita sudah belajar sunnah-sunnah Nabi, ada aja penghalang-halangnya, betul bu? Betul? Jangankan itu, ayat yang saya tadi baca di surah Al-Furqan ayat 27, penyebab yang pertama kita susah mengikuti sunnah Nabi. Apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, dikisahkan di situ, wa yauma ya'addul zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhid, yaqulu ya laitani lam attakhid ma'ar rasuli sabila. Dikatakan Allah dalam Al-Quran, di hari di mana orang-orang zalim, ketika pada saat itu tidak ada pertolongan, tangannya bu, tangannya saking takutnya orang-orang yang zalim, dia menggigit tangannya sendiri. Ibu bayangkan bu, kalau orang takut biasanya kan cuma gigit jari aja. Orang takut biasanya cuma gigit jari, tapi adung di sini adalah takut yang sangat sehingga dia tidak sadar dia menggigit tangannya sendiri. Ala yadayhi. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti sunnah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah, ibu mau dengar kisah bu? Ada namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini bu, orangnya sering sedekah, kaya raya, sering kasih makan kepada orang lain. Tapi dia ingin sekali, ini Abi Mu'ayth Uqbah, pengen banget yang namanya makanannya itu Nabi SAW ikut makan. Akhirnya apa? Dia tawari kepada Nabi, wahai Nabi, nih saya punya makanan, saya bangga kalau Nabi ini memakan makanan saya. Ibu, bu, kalau ibu ditawarin makanan kira-kira nolak atau enggak? Enggak. Apalagi makannya enak. Ada ayam goreng, ada chicken, ada yang lain sebagainya, daging, ya semur dan lain sebagainya. Enggak nolak. Tapi Nabi SAW nolak. Apa yang dikatakan Nabi? Wahai Uqbah, saya pengen makanan kamu. Akan tetapi ketika saya makan, ingin sekali saya melihat kamu bersyahadat, baru saya akan makan makanan kamu. Akhirnya apa? Uqbah yang tadinya sangat senang, bayangkan Nabi Muhammad memakan jamuannya, senang banget. Akhirnya apa? Dia bersyahadat, mengatakan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Uqbah bersyahadat dan Nabi pun datang ke rumah memakan santapan yang disediakan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Akan tetapi apa? Uqbah punya teman namanya siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Tadi yang kasih makan Nabi siapa namanya bu? Uqbah. Uqbah 1, 2, 3. Dia punya teman namanya siapa?
Umiyah, 1, 2, 3. Umiyah, 1, 2, 3. Bagus. Enak SD. Biar ingat, ini Umiyah bu, teman dekatnya Uqbah. Maka diibaratkan di dalam Al-Quran, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Disebutnya itu khalil. Kalau misalkan ibu ke Mekah atau ibu ke Madinah atau ketemu orang Arab, nyebutnya ya Khalili. Ya Khalili, itu tingkatannya di bawah Habibi. Jadi kalau ibu ada dengar ya Khalili, berarti itu dia teman sudah sangat dekat. Khalil itu asal katanya khullah yang berarti cuka. Cuka itu bu bisa mencampurkan makanan. Maka saking dekatnya disebutnya Khalil. Khalilur Rahman. Ada bu namanya? Ya kan, Khalilur Rahman. Maka disebutnya Khalil. Khalil, temanku itu. Siapa namanya tadi? Umiyah. Umiyah ini nggak ridho. Sahabat dekatnya Uqbah tadi makan sama Nabi dan dia syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia datangi Uqbah. Apa yang dikatakan Umiyah? Wahai Uqbah, apakah benar kamu telah bersyahadat kepada Nabi? Betul. Kenapa kamu lakukan itu? Tadinya kamu tidak bersyahadat. Saya senang Nabi yang mulia, pimpinan seluruh alam ini memakan jamuanku, maka aku bersyahadat. Lalu Umiyah mengancam apa? Wahai Uqbah, kalau kamu ingin aku anggap sebagai sahabat dekat, kalau kamu masih masih aku anggap sebagai sahabat karibku, batalkan syahadatmu. Datanglah kepada Nabi, kemudian pekik leher Nabi dan ludahkanlah Nabi. Masya Allah, na'udzubillah. Ini Umiyah, teman dekatnya bu, nyuruh udah nggak usah syahadat, cekik leher Nabi, kemudian ludahi Nabi. Dalam satu riwayat di Ibnu Katsir ada ceritanya, dan tafsir Asy-Sya'rawi Mesir, ulama Syekh Mesir luar biasa juga menceritakan ini, bagaimana kemudian Uqbah ternyata mau atau tidak bu yang disuruh oleh Umiyah. Mau atau tidak? Ternyata bu Uqbah mau datang langsung kepada Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi dalam suatu majlis, ada sahabat, dia ingin memekik Nabi dan ingin meludahi Nabi. Dalam satu riwayat, sebelum dia ingin meludahi Nabi SAW, tiba-tiba ludahnya membal. Tahu bu membal? Nggak bisa keluar ludahnya, sehingga mengakibatkan ludahnya itu Allah jadikan ludahnya ludah yang panas, dan mulutnya dalam riwayat itu meleleh sehingga dia wafat Uqbah pada saat itu. Maka turunlah ayat wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa aku tuh nggak ngikutin jalan Nabi aja? Kenapa aku malah ngikutin temen aku? Di zaman sekarang bu juga begitu. Banyak orang berbuat baik, banyak ingin berbuat kebaikan, akan tetapi apa? Karena temen. Jadi nggak jadi kebaikan, apalagi ibu-ibu.